juga karena apabila Fnatic Onyx berhasil mendapatkan kemenangan, mereka akan semakin aman di peringkat kedua. Tapi di sisi lain, Smart Omega mereka masih membutuhkan kemenangan untuk setidaknya ada di peringkat yang lebih aman menuju peringkat ketiga. Wow, menarik rasanya ya melihat dari komposisi yang sudah diamankan oleh teman-teman dari kedua belah tim. Dan teman-teman yang ada di rumah juga bisa untuk melakukan voting juga nih, cast your vote in the Twitch chat. Jadi langsung aja masuk ke laman Twitch untuk memberikan dukungan dan votingan kalian nih mengarah ke area tim Fnatic Onyx atau Smart Omega. Dan ya, apakah ini akan menjadi match point juga, ini tanda tanya besar ya terkait komposisi yang jauh lebih balance dari teman-teman Fnatic Onyx. Mereka punya momentum maker dan badan dari Kufra dan juga Idit. Waduh. Nah ini. Tapi ini kenapa ada dua ada Arlot dua dan juga dua ada cloning tersebut. Jadi kita akan segera menyaksikan game kedua match point untuk Fnatic Onyx versus Smart Omega Philippines. Enjoy the game. Let's go. Langsung kita kawal tim Indonesia kita ya. First thing first nih, ada point of view dari Kairi dan juga Andoryu. Yang sama-sama mengamankan karya Purple Buff terlebih dahulu untuk amunisi mereka setelah sukses dengan orange-nya. Belum ada gangguan yang diutus juga nih dari Killboy dan juga Chaknu. Mereka bakalan mengarah ke area yang cukup berlawanan juga ya. Dimana Killboy-nya di sini ngebantuin ke area Kai untuk ngambil satu monster jungle, ngasih impact juga sih. Wah. Untuk Kairi. Ini penting sih, soalnya Kairi dengan level 3 kan dia udah siap buat team fight kan. Dia langsung coba invasi dan dapetin lava golem sama adanya fire beetle di bagian atas. Sehingga akan menyulitkan untuk Andoryu mendapatkan level 4-nya. Lihat dia masih tertinggal beberapa experience meskipun masih ada Scavenger Crab di bagian atas, Ukir dan juga Chak Mamba atau Chaknu. Ini membuka visions, memberikan perlindungan ke arah Andoryu yang sudah tertinggal beberapa experience di bawah Kai. Tadi kalau kita telik dari emblem yang sempat muncul beberapa saat ada 4 tenacity dari Fnatic Onyx ya. Melihat memang dari karakteristik Smart Omega punya hero ini damage semua loh. Bahkan hingga dengan roamer mereka juga balancing antara damage dan juga power CC. Serta badan juga gak sih? Tapi nampaknya hampir ya Killboy. Ini bakal coba dipanis sepertinya Flicker kah? Masih bisa selamat tanpa flicker. Untungnya ada Terrence Rage yang digunakan untuk menghindar dari barrier yang dibuka oleh Chaknu. Bagus banget ya. Karena memang nanti setup dari Killboy juga dibutuhkan untuk ada di area turtle. Dan itu jadi good news juga ketika flicker tidak terbuka dari kejutan maut yang dibuka oleh Smart Omega. Tapi nampaknya dengan adanya informasi, Smart Omega membuka inisiasi di area turtle. Sedangkan di area top lane, ini Ryota udah mulai berhasil unlock ke posisi level 4-nya. Dan nampaknya tidak ada kontestasi dari turtle kita yang pertama. Iya, ini kayaknya Fnatic Onyx sudah mempersiapkan sesuatu ya. Mereka nggak coba komit ke arah turtle pertama. Harusnya. Mereka fokus untuk ngambil 2 buff terlebih dahulu untuk Kairi dan kayaknya bakal coba team fight sekarang. Terbukti Lutfi sudah mulai join juga. Ada lantern yang dibuka, Ryota terpaksa flicker untuk melarikan diri. Frigid Glacier menangkap Lutfi. Lutfi masih aman sepertinya untuk bisa disengage tanpa menggunakan spellnya. Itu dia ya, lantern yang selalu akan dibahas menjadi karakter dari Suns. Dengan Sushi-nya ketika tim fight besar yang harus membawa 3 pemain lainnya juga dari Fnatic Onyx. Tapi sayang sekali sini belum ada kompensasi, hanya teori-teori ancaman yang coba untuk dibuka dari Fnatic Onyx. Selanjutnya dari Smart Omega juga belum mau untuk memberikan 1 buah inisiasi tambahan walaupun Kairi. Wah, ini sekarang terkena efek knock up-nya dan langsung dibuka zaman force diaktifkan Killboy. Terpaksa flicker dan ternyata nggak bisa escape dari shadow kill. Andoryu mendapatkan first blood-nya. Oke, itu dia setup yang tidak diduga oleh Fnatic Onyx. Harus terhenti dengan adanya sisi power yang dikeluarkan oleh teman-teman Smart Omega. 1 pemain down untuk tidak ada pertukaran. Total 2 keunggulan yang membuat teman-teman Smart Omega memimpin tipis dari segi perekonomian. Dan dilanjutkan dengan adanya power dari bagaimana god lane mereka tadi yang proaktif juga gak sih? Gak ada yang nyangka akhirnya rotasi juga ke arah mid lane. Iya, soalnya jarang kan kita lihat adanya gold lane di menit ketiga udah mulai jalan. Mungkin biasanya ada cloud ya, cuman kan sekarang kondisinya gak ada cloud tapi Harit yang digunakan juga oleh JOWM. Tapi untuk 3 menit game berjalan, ini keuntungan ada di Smart Omega. Dari segi objektif mereka dapat turtle, dari segi point kill first blood juga mereka amankan. Dan entah kenapa, aku belum melihat adanya pergerakan Kairi sama sekali nih Cipi. Iya belum ya, di sini pergerakan Kairi masih tertahan karena memang too much sisi yang dihasilkan dari Smart Omega sih. Yang ngebuat kayak tadi pergerakan dari Kairi-nya terbatas banget. Dari zaman force, ada Chaknu dengan wall charge 1,8 detik di sana. Tapi lihat di area bottom lane, 1v2 situation. Mencoba untuk mempanis JOWM. Tapi sangat sulit ya, belum ada damage yang cukup dari CW. Meskipun ada backupan dari Killboy dan turtle kedua di menit keempat sudah mulai available untuk di setup Chaknu.
mencoba untuk riset sebanyak mungkin karena Fnatic Onyx sepertinya sudah mempersiapkan sesuatu dengan Lutfi yang join ke area river. Oke. Dan tadi kalau kita lihat Joe ya memang tipikal god lane yang independen banget dengan Heraldnya. Dia tahu betul sisi defense yang harus dia maksimalkan ketika menyikapi sosok cewek tadi yang dipandu dan ditemani oleh Keyboy. Dan sejauh ini belum ada poin eliminasi ya yang diamankan oleh teman-teman dari tim Fnatic Onyx. Pergerakan dari Kairi juga berfokus untuk memperkaya diri dulu nih. Karena goldnya sebenarnya masih tipis banget ya. Iya, terpaut cuma 500 gold aja sebenarnya. Dan ya kembali ada technical issue yang terjadi, jadi kita harus menunggu dulu, sabar dulu teman-teman semuanya. Mungkin kita nge-recap 4 menit game kedua kita berjalan. Dengan objektif masih dipegang lebih banyak ke arah Smart Omega Philippines. Point kill juga mereka kantongi dari Andoryu. Dan ini benar-benar berbeda seperti di game pertama, di mana di menit keempat udah berdarah-darah ya Cipi ya. Udah banyak point kill juga yang dihasilkan. Kita belum ngelihat adanya team fight yang cukup besar. Belum. Baru beberapa skirmish aja di bagian mid lane tadi. Betul ya, mungkin karena memang tipikal mereka yang harus nunggu cewek juga jauh lebih lama untuk bisa ngasih power damage ya. Sehingga mid game dan late game potensial yang nantinya bakal coba untuk dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Sedangkan kalau kita lihat pasca pause, ada satu pergerakan Keyboy. Wah, Tyrant's Revenge yang connect memang kehilangan pasifnya Ukir terpaksa flicker. Kuat Shadow dan Shadow Kill, Final Slash diaktifkan. Masalah Sans terpanis dan Lutfi dalam bahaya, flickernya gagal dan juga Primal Wrath belum bisa diaktifkan. Kairi berusaha menahan turtle-nya, tapi panis terlebih dahulu ke arah Andoryu dan gak ada yang jungle membuat Kairi bisa untuk mendapatkan target kedua dan double kill di tangan Kairi beserta turtle kedua. Oh wow, itu dia ya, jual beli serangan dan juga outplay momen yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Tapi nampaknya Keyboy masih mau lebih. Wah, ini dikejar lagi enhance sword-nya oleh Kairi, gak mau terlalu maju ya. Ingat, gak boleh terlalu overcommit karena memang dari seorang Aurora juga bisa untuk menghindar, tapi lihat itu JWM terdeteksi mencoba untuk dipanis. Kairi harus berhati-hati dengan adanya zaman force, dikejar dengan lantern flare, masuk cewek dengan beberapa phantom step terakhir mempanis JWM untuk pertama kalinya. Keyboy memang memberikan gertakan dengan Tyrant's Rage, tapi Chaknu juga terlalu depan diangkat. Knock up oleh Sans dan dia wild charge untuk defensif dikeluarkan. Yes, wild charge untuk mundur, tapi alih-alih mengamankan karya objektif tim fight memang belum bisa untuk di follow up. Andoryu membayar nyawa teman-temannya dengan mengambil karya purple buff dari Kairi dan juga kekosongan yang terjadi di area bottom lane dimaksimalkan oleh cewek dan mid lane. Wah, ini benar-benar saling bertukar keuntungan ya. Tapi purple buff juga diambil sehingga akan lebih menguntungkan karena Fnatic Onyx. Keyboy mempersiapkan di dalam ambushnya. Tyrant Rage yang digagalkan, dikokang tapi belum coba dilontarkan. Dan inner turret di menit ke-6 Cipi dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Wow, ini menit ke-6 dan ini yang kita butuhkan dari awal tadi ya. Early memang bisa dipegang oleh teman-teman dari Smart Omega, tapi Fnatic Onyx mereka mendapatkan kembali celah untuk bisa mencari kompensasi. Tapi in another side ada Andoryu juga yang berhasil melakukan mirroring. Inner turret yang ditukarkan oleh top turret memang terdengar tidak unworth it, tapi setidaknya ada pertukaran yang bisa didapatkan oleh Smart Omega di momen-momen krusial. Dan nampaknya tidak secepat itu juga Smart Omega bisa menahan, tidak selama itu lebih tepatnya ya dari segi perekonomian, karena goldnya udah mulai swing lagi. Dan kalau kita lihat dari arah itemnya, Golden Staff, Frozen Sight ini udah jadi item premier yang juga diamankan oleh cewek. Sehingga follow up-nya udah mulai berasa harusnya. Iya, Shadow Kill, Andoryu memang sudah diaktifkan. Cewek dan juga Lutfi menahan semua damage-nya. Chaknu dengan adanya konsil, Wild Charge dikeluarkan. Turtle masih coba untuk di-commit oleh Kairi seorang diri. Dan berhasil mendapatkan Turtle yang ketiga. Andoryu di sisi lain kesulitan meskipun Kai akhirnya dipanis. Ter-shutdown sudah dan Keyboy kali ini tertinggal di bagian belakang, double dipegang oleh JWM. Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Ganjarannya maut dari teman-teman Smart Omega yang mengingatkan kembali keuntungan di area mid lane. Dan ini lagi-lagi menutupi untungan yang dia alami di beberapa menit lalu. Karena center turret masalahnya ini poros rotasi mereka untuk melakukan invasi dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Kairi. Iya, dan ini yang aku bahas dengan pemilihan Karazusin ya. Sebagai hero yang punya win rate di angka 20%. Apalagi harus head to head dengan assassin dari komposisi timnya Smart Omega. Itu bakal cukup sulit untuk Sun sebenarnya bisa lebih efektif di game ini. Dia bisa mentargetkan mungkin ke arah fighter-fighter seperti Chaknu dan juga Ryota dengan Arrot dan Groknya. Tapi masalahnya Ryota juga bisa berpindah tempat dengan Vengeance atau skill 2-nya dia. Sementara kalau
dari Grok, dia punya power of nature buat immune dari knock up effect lantern flare-nya Zuxin. Nah itu dia nih ya yang perlu diperhatikan lebih lagi dari teman-teman Fnatic Onyx. Karena kalau kita lihat goldnya juga udah mulai balance juga. Nampaknya jual beli serangan yang fluktuatif membuat akhirnya keuntungan diamankan oleh keduanya ya. Tidak ada yang signifikan memimpin. Dan kalau kita lihat dari gold leaderboardnya justru di sini ada 2 god laner dari kedua belah tim yang sama-sama memimpin. Sama-sama punya power untuk bisa memberikan damage dan wow ini jadi semakin sosok ya. Walaupun memang dari banyaknya team fight. Ini kill point-nya juga gak terlalu jauh, masih 3-5 sebenarnya. Iya, total 8 poin kill di menit ke-8 menandakan bahwa 1 kill per menit. Tapi Lutfi mencoba membuka semak-semak. Dia seorang diri dengan edit harusnya aman aja. Mencoba untuk onward, masih berhasil dihindari. Chaknu men-trigger flicker untuk defensif. Sambil menunggu Lord pertama di 5 detik yang akan hadir. Wah setidaknya itu bagus banget sih. Trigger satu inisiasi penting dari Chaknu ya. Sebelum adanya Lord, tapi Council Play. Wah, Wild Charge sudah mulai diaktifkan. Masalahnya sekarang Lutfi belum sempat menggunakan Primal Rod-nya. Lantern Flare karena Chaknu sedikit demi sedikit mengikis HP dari Chaknu dan berhasil memparis Chaknu. Masalahnya Kairi pun down. Dengan adanya JWM Zaman Force diaktifkan terlalu sakit damage yang dihasilkan. Dari Synchro Visions-nya Keyboy. Immortality-nya gak bisa diselamatkan. Sementara Suns bertahan dari Shadow Kill. Damage terlalu sakit dan terpanis. Untuk kedua kalinya Suns juga gak bisa diselamatkan dari sang assassin. Wow. No flicker tapi masih tetap bisa party dari teman-teman Smart Omega. Dan lihat cewek di area bottom lane. Nyaris menjadi bulan-bulanan dari seorang Ryota. Keunggulan kuantitas yang buat Smart Omega tidak mau membuang peluang mereka untuk langsung mengarah ke area Lord. Dan ini harusnya menjadi free Lord untuk pemain-pemain Smart Omega. Mengingat tidak adanya pemegang retribution dari Fnatic Onyx. Siapa sangka sisi power yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Smart Omega nampaknya menyulitkan setup yang mau dibuka oleh Fnatic Onyx loh di sini. Iya, ini benar-benar sulit banget sih. Asli. Karena lagi-lagi ya, dengan komposisi yang dibawakan oleh Smart Omega, mereka team fight-nya kuat banget. Dari tadi selalu dibuka oleh Chaknu, dia percaya diri banget. Ketika Wild Charge diaktifkan, selalu ada follow up yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Smart Omega Philippines. Terutama dengan Harriet yang tadi sempat kita bahas, ini Harriet kenapa gak jadi prioritas lagi ya sekarang ya. Dan dibawakan oleh Smart Omega, oleh JWM, dia bisa untuk mengeksekusi Harriet sebagus itu dan berulang kali membuat Fnatic Onyx kesulitan sebelum adanya objektif. Asli sih ya, apalagi kombinasinya dengan adanya Chaknu, Groknya, ditambah lagi Aurora sih. Ini mempersulit dan mempersempit ruang lingkup gerak dari pemain-pemain Fnatic Onyx banget. Nggak seleluasa tadi loh Julianya, jelas kalau kita bisa head to head dan compare ketika berhadapan dengan Smart Omega di awal komposisi ini menyulitkan Kairi banget untuk bisa menjalankan eksekusinya ke pemain-pemain dari Smart Omega. Dan ya tadi kalau kita lihat dari Andrew membalaskan apa yang Kairi lakukan juga ya, mengambil terhadap bagaimana jungle patternnya, center turretnya, pertukarannya yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Onyx sulit banget buat keep up. Dan harusnya ini Lord yang bisa menjadi disaster buat teman-teman Fnatic Onyx karena inner turret mereka ini bisa terancam jatuh di tangan teman-teman dari Smart Omega, bahkan hingga dengan base mereka loh. Bisa, karena lagi-lagi dengan ketertinggalan yang ada di Fnatic Onyx membuat Smart Omega lebih besar chance-nya, terutama untuk di Lord yang pertama. Tapi sepertinya kita harus menunggu lebih sabar lagi untuk kelanjutan dari game yang kedua. Ya. Dan ada technical issue yang terjadi kembali, kita masih menunggu untuk kesiapan lagi semua playernya agar bermain secara sportif dan juga fair pastinya. Itu yang kita utamakan ya. Iya, itu yang kita utamakan, apalagi di moment of truth guys. Hari terakhir group stage sebelum besok playoff nih besok. Enggak, besok libur tanggal 2 hari ya, dong. tanggal 2 ya. Besok libur kan tanggal 31, tanggal 1, tanggal 31, libur 2 hari 1, dulu. 2 hari liburnya. Libur 2 hari dulu libur ya. 2 hari libur dulu 2 ya. hari dulu nih. Nah Betul. itu dia, ini moment of truth, makanya kita menunggu sampai benar-benar selesai dulu. Tapi yang pasti ini kita rekap situasi terkini, Onyx berada di posisi Suns, Keyboy dan juga 3 laningnya. Fokus mereka ingin membabat habis masing-masing inner turret yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi ada kawalan di area mid lane. ya, Final Slash yang konek karena Lutfi dan sepertinya Lutfi terpanis untuk ketiga kalinya. Inisiasi coba dilakukan di bagian belakang oleh Andoryu. Shadow Kill dikeluarkan. Kairi mencoba untuk membalas semua perbuatan dilakukan oleh Smart Omega. Tapi double yang jatuh ke tangan JWM kali ini beserta dengan Lord di area mid lane base turret. Andoryu dengan Blade of Despair-nya akan semakin membuat kesulitan besar sekali ke arah Fnatic Onyx. Wow, masalahnya belum berhenti sampai di situ nih. Masih ada 1 buah pergerakan lagi. Dan Suns
Wah, ini nggak bisa diselamatkan juga. Sementara Kairi juga dipanis. Ini banyak member yang maju secara nggak serentak, satu persatu. Dan itu membuat keuntungan untuk Smart Omega mempanis mereka yang majunya tertinggal dari tim yang lain. Iya, masalahnya tadi pas ada pengawal dari Lord, dari pemain-pemain Smart Omega. 2 hero badan Fnatic Onyx aja sulit untuk bisa menahan deal damage yang diberikan, yang disiapkan juga lebih tepatnya oleh teman-teman dari Smart Omega. Disusul dengan kematian cewek yang kita tahu dia single target juga ya. Ini kemudian akan menjadi salah satu isu juga sebetulnya terkait Fnatic Onyx. Di mana momen kali ini yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx adalah setup miscalculate dari Smart Omega. Dan kalau kita bicara soal item di menuju menit 12, primer item dari Kairinya cewek juga udah tercipta di sana. Dan kalau kita lihat dari Kairi, item andalannya ya, Blood Wings, ada Fedora Feven dan juga Starlium saja udah muncul. Cuman space yang dia butuhkan seperti game pertama ini sangat-sangat dipatahkan dengan adanya power CC. Apalagi korelasi antara Arlott dan juga Grok. Yang kita tahu ya ini akan menciptakan sisi power yang melimpah. Ini yang sebenarnya jadi batu sandungan buat teman-teman Fnatic Onyx di game ini. Betul. Dan yang aku penasaran adalah dia tadi belum ada momentum tercipta dari Keyboy yang bisa di follow up baik dengan Kairi. Tapi kali ini sepertinya momen tersebut terjadi dengan Keyboy yang langsung membuka inisiasi karena Chakno Flicker. Kembali dikeluarkan defense manuver yang luar biasa dari Smart Omega. Setidaknya purple buff kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Wow, all in karya Chakno. Nampaknya belum menjadi salah satu isu untuk Fnatic Onyx bisa mengamankan power snowball mereka lagi. Chakno still survive, Flicker for defensive. Dan kalau kita lihat di sini reset momen lagi dari keduanya mengingat masih ada peluang yang besar untuk Fnatic Onyx ikut karya Lord Dance-nya juga. Dan kita bakal lihat tim Smart Omega yang lagi memegang kendali perekonomian. Mereka yang langsung melakukan opening tapi Keyboy. Wow, Keyboy membuka dengan Tyrant's Rage masuk ke sisi dari Chakno. Terpaksa mereset kembali Lord kedua yang sudah enhance Smart Omega. Mereka coba untuk mainin manajemen winning terlebih dahulu di bagian mid dan juga bottom lane. Sepertinya midnya sudah berhasil didorong. Masalahnya Sun sekarang terpaksa untuk melarikan diri ke bagian belakang. Purify diaktifkan, Lutfi masih menahan semua damage-nya. Keyboy terdeteksi. Dan kali ini cewek masuk mencoba untuk menangkap Chakno dengan konsil. Dia melarikan diri. Frigid Glacier dari Ukir. Langsung membuat semua netral dan disengage kedua belah tim. Oke, tipis-tipis masih dipegang oleh Smart Omega terkait statistik teamfight yang terjadi di game yang kedua. Intensitas tinggi kembali dipertontonkan bagaimana Fnatic Onyx masih cukup struggle untuk bisa menewaskan pemain-pemain dari Smart Omega. Tapi satu hal yang pasti, siasat mereka untuk melakukan cancellation setup di area Lord yang ngebuat akhirnya Smart Omega lagi-lagi harus mengambil langkah mundur untuk bisa masuk ke area Lordnya. Sedangkan kali ini Lord lagi-lagi bakalan ditunggu nih. Gak ada yang mau buka karena dari tadi opening dari Keyboy ini udah mulai meresahkan setup dari Smart Omega. Apalagi 2 kali. Iya. Chakno hampir tumbang tadi. Betul. Chakno masih belum available dari flickernya. Tapi beberapa detik lagi akan siap. Masalahnya Onyx. Ini Keyboy gak ada flicker, Sansia gak ada Purify. Bakal cukup sulit ya untuk team fight lagi. Meskipun kita tahu Fnatic Onyx mereka gak mau merelakan Lord kedua ke tangan Smart Omega. Tapi Smart Omega setupnya udah matang, semua vision terjaga. Dan siapapun nanti yang masuk dari dalam area mid lane itu akan dipanis dengan 3 member yang bersiap. Harusnya sih, wow ini cukup menarik kalau kita lihat setup dari Fnatic Onyx ya. 3-2 yang bakal mereka bawakan ya. Di mana cewek juga udah mulai berkolaborasi dengan Keyboy dan juga Sans. Sedangkan Smart Omega harusnya bakal coba untuk kembali mengisi posisi setup mereka di area Lord. Karena mereka masih di keadaan yang mengunggul dari segi perekonomian. Dan ini agak beresiko nih kalau sampai ketahuan atau mungkin show off di area bottom lane. Bisanya digas oleh teman-teman dari Smart Omega di area Lord deh. Iya apalagi kalau sampai show ya. Sekarang udah show juga dan langsung dikonsil. Memang terdeteksi oleh Sans yang membuka lantern flare-nya. Tapi di waktu yang bersamaan Lord mencoba untuk di all in oleh Joe WM dan juga Andoryu Lutfi. Membuka visions untuk Onyx. Terlihat ada Chakno juga dengan power of nature-nya Ryota. Terhenti, gagal Keyboy masuk dengan Tyrant Rage. Lord 20.000 HP. Dan sekarang Sans ini masih menunggu momentum yang tepat karena dia sulit sekali untuk menangkap member dari Smart Omega. Oke, Chakno terkena efek knock up tapi masih belum ada follow up dan kembali reset Lordnya. Oke, streaknya keunggulan dipegang oleh teman-teman dari Fnatic Onyx ya. Manajemen landing mereka berjalan sesuai skenario. Seperti yang kita lihat di area bottom lane ada gerombolan wave minion yang bisa di-maintain. Dan juga mid lane outer turret yang akhirnya bisa dihancurkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Membuat keadaan semakin sengit di area Lord Pit-nya. Dan lihat ada Shadow Kiru. Wah ini udah ke trigger dan itu informasi yang sangat mahal.
Hayabusa dari Andoryu udah gak ready untuk ultimate yang dia miliki selama kurang lebih 20 detik depan. Sehingga Fnatic Onyx harusnya sesegera reset dulu, balik ke arah base, penuhin HP-nya, balik lagi buat setup. Ini waktu yang tepat untuk mereka mulai pertempuran. Karena mereka pede loh. Dari perbedaan 4.000 gold sampai sekarang hanya terpaut 3.000 gold. Itu mereka tetap bisa untuk maksain kontes di Lord kedua ini. Iya bagus banget mereka untuk nyari keuntungan ya untuk menutupi kerugian dengan manage karya landingnya. Tapi Keyboy. Tyrant's Revenge, kombinasi skill yang konek ke arah Chakno. Chak Mamba down, tapi ada pertukaran dengan Lutfi. Mencoba untuk menyelamatkan nyawa, JWM dipaksa untuk disengage. Purify-nya masih aktif, tapi kembali Keyboy. This is my boy terlalu dalam sepertinya. Masuk, Andoryu gak berhasil untuk mengkombinasikan skillnya. Dan sekarang Lord dengan 4 melawan 4. Banyak source skill yang sudah dikeluarkan. Dan hanya tarik ulur kembali. Wow, tarik ulur lagi-lagi. Jual beli serangan trading kill terjadi dari setup teamfight yang dibuka oleh kedua belah tim. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari Fnatic Onyx kembali coba untuk memancing keributan. Lordnya menyisakan setengah dari HP nampaknya terlalu beresiko sehingga kemudian menunggu kembali Lutfi hadir di area sisi laning untuk melakukan full setup teamfight di area Lord. Dan kalau kita lihat road to full pack item dari seorang Kairi, Winter Crown juga ada di tubuh dari sosok jungler yang masih dinantikan performanya untuk bisa secure karya Lord yang bakal coba untuk di-commit. Wah, tapi ini kayaknya langsung coba all in dengan Lord dan Kai berhasil mendapatkan retribution-nya. Meskipun Keyboy kehilangan immortality dari Shadow Kill, Frigid Glacier diaktifkan, Kairi juga dipanis. Chakno kehilangan immortality dan ada cewek yang dikejar dengan vengeance dari Ryota. Sans memberikan backupan, memberikan lantern flare-nya, double dipegang oleh Andoryu dan menuju ke arah Lutfi. Lutfi promo road tapi gagal escape dari area barrier dan ada member terakhir yang tersisa yaitu Sans. Meskipun dia mendapatkan Ryota, tapi one man last standing yang ada hanya Sans. Dan apakah dia mampu untuk mempertahankan dari 4 member Smart Omega? Sans mencoba untuk clear minion, masuk dengan quad shadow-nya. Sans mencoba untuk menghancurkan semua minion yang masuk, tapi terlalu banyak minion. Dan satu sama Smart Omega berhasil membekuk Onyx di game kedua. Wow. Lord Dance yang berdarah-darah. Lord memang boleh dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx dengan adanya retribusi.